Renungan Kefas dihakimi oleh Mahkamah Agama. Dalam Matius 26 ayat 64 berkata, "Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68, Tuhan dihakimi oleh Mahkamah Agama. Ia dituduh secara tidak adil dengan kesaksian palsu, tapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membenarkan dirinya. Dengan tetap membisu, ia menggenapkan Yesaya 53 ayat 7. Kemudian imam besar berkata kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Ayatnya yang ke-63. Ini adalah pertanyaan sama yang iblis gunakan dalam menjumpai Tuhan di dalam pasal 4 ayat 3 sampai 6. Ayat 64 berkata, "Jawaban Tuhan Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Imam besar bertanya kepada Tuhan, apakah ia anak Allah? Tetapi ia menjawab, anak manusia. Ia menjawab iblis dengan cara yang sama ketika ia dicobai. Di dalam pasal 4 ayat 4. Tuhan ialah anak manusia, tidak saja di bumi sebelum kesalibannya, tetapi juga di surga di sebelah tangan kanan Allah setelah kebangkitannya. Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Bahkan pada kedatangannya kembali di atas awan-awan, untuk menggenapkan maksud tujuan Allah dan untuk mendirikan kerajaan surga, Tuhan wajib menjadi manusia. Tanpa manusia, maksud tujuan Allah tak dapat dilaksanakan di bumi dan kerajaan surga tak dapat didirikan di atas bumi. Tuhan seolah-olah berkata kepada imam besar, "Engkau bertanya kepadaku apakah aku anak Allah? Aku anak manusia. Bahkan setelah engkau menyalibkan aku dan kemudian bangkit dari antara orang mati, aku akan berada di langit tingkat ketiga juga sebagai manusia. Dan ketika datang kembali di atas awan-awan untuk mengambil bumi, aku masih tetap sebagai anak manusia." Sobat Kefas, ketika Tuhan diperlakukan demikian, ia diam dengan kemenangan. Sebab itu ia telah menang, tidak saja di depan Mahkamah Agama, tetapi juga di depan Petrus yang telah mengikutinya dari jauh, dan yang kemudian masuk sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayatnya yang ke-58. Sekali lagi kita nampak di sini bahwa hanya hayat Yesuslah yang terbaik untuk kerajaan. Bahkan hayat manusia yang sekuat dan seberani hayat Petrus pun tidak sesuai bagi kerajaan. Terang hari ini, sudahkah kita sadar bahwa ia tidak bersalah, namun tetap dihakimi? Bagaimana kita dapat memiliki hati yang dipuaskan? Saudara-saudari, mari bersama kita berdoa agar Tuhan membawa kita semua menjadi orang-orang yang melihat bahwa Ia begitu mengasihi kita, sehingga mau dengan rela dihakimi demi menebus kita. Tuhan memberkati saudara-saudari.